Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama jatuh kepada perbankan Big Cap BBNI. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya lebih direkomendasikan buy pemirsa dengan supportnya di 4620, resistennya di 4990 rupiah per sahamnya. Kemudian saham pilihan yang kedua jatuh kepada Aman Mineral, tapi lebih ke arah trading buy, supportnya di 10.900, resistennya di 12.400 rupiah per saham. Kemudian ada PNLF, lebih ke arah trading buy, 314 supportnya, resisten hingga ke 352, dan terakhir dari infrastruktur telekomunikasi, ada XL, lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 2.100, resistennya hingga ke 2.310 rupiah per sahamnya. Ada BBNI, Aman, PNLF, dan XL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali saham pilihan yang pertama ada BBNI Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, tapi secara lebih detail buy di level berapa untuk BBNI Pak Yaki? Ya, untuk BBNI besok atau lusa bisa antri buy di area terdekatnya itu di range sekitar 4.660 sampai 4.720 ya. Sorry, 4.700. Cuman kalau besok bisa turun di bawah itu cukup bagus sih selama bertahan di atas 4.620. Jadi selama BNI bisa bertahan di atas 4.620, investor bisa melakukan ambil posisi untuk buy on support atau buy on weakness ya. Cuman kalau langsung rebound di atas 4.700, potensi untuk BNI besok langsung ngejar area resisten 4.770, 4.800 cukup besar. Jadi bisa langsung buy di harga over ya kalau bisa kembali ke level di atas 4.700. Baik, penutupan hari ini di 4.700 melemah di 0,21%. Ada dua skenario rekomendasi untuk BBNI. Level support tadi yang bisa diperhatikan 4.620. Ketika koreksi di bawah 4.700, harga diskon 4.660 atau di 4.700. Kemudian ketika break ke atas 4.700, kemungkinan peluang besar BBNI ke 4.770 ke 4.800 terbuka cukup lebar. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Untuk Aman Mineral, Pak Yaki, analisis Anda dan kebetulan Pak Yaki sudah ada pertanyaan masuk terkait juga menanyakan saham Aman Mineral. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Selamat sore Pak, mohon analisa Aman untuk minggu depan, support dan resistennya. Penanyanya saya akan coba cek dari Bapak Bismart P. Sihotang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, tidak menyebutkan lokasi. Analisis Anda untuk Aman dan sekaligus masuk ke dalam saham pilihan, Pak Yaki? Ya, kalau lihat dari pergerakan Aman sebenarnya ini masih menarik ya untuk di hold ataupun di akumulasi buy buy on weakness selama bertahan di atas 11.375 ya. Cuman saya lebih confirm kalau Aman bisa break di atas 11.650. Karena kalau Aman belum bisa break dan bertahan di atas 11.650, potensi masih akan bergerak satu sih dengan stop loss terdekat di bawah 11.300. Nah, kalau Amannya bisa break di atas 11.650, itu harusnya Aman cenderung bullish ya dengan target resistance terdekat di 11.700 sampai 12.100. Nah, kalau masih kuat harusnya Aman bisa balik ke area 12.450-an. Baik, kebetulan Bapak Bismart tidak menyebutkan nih sudah ambil posisi atau belum. Volatilitas pergerakan Aman cukup lebar, Pak Yaki, naik signifikan, kemudian koreksi cukup dalam. Bahkan intraday hari ini sempat tadi ke 11.475. Untuk mengamankan profit yang sudah ada, stop loss di level berapa Anda rekomendasikan untuk Aman? Di bawah 11.375 bisa untuk area stop loss terdekat sih. Baik, penutupan hari ini di 11.550 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada PNLF, Pak Yaki, tapi lebih ke arah trading buy. Analisis Anda dan trading buy di level berapa untuk PNLF? Ya, kebetulan dari kita siang kasih rekom udah naik ya, jadi harusnya hari ini round untuk taking kecuali besok PNLF-nya bisa break di atas 346. Jadi sebenarnya kalau lihat dari harga sekarang cenderung untuk buy on break di atas 346, karena kalau gagal break di atas 346 ada potensi untuk PNLF koreksi dulu untuk uji support lagi di sekitar 330 sampai 336. Jadi saran saya untuk PNLF cenderung hold
dan baru entry buy ketika break di atas 346. Resistensinya kalau boleh diupdate itu sekarang ada di 352 sampai 360, terdekatnya kalau masih kuat bisa ke 370 sampai 380-an. Baik. Ada perubahan rekomendasi pemirsa, tadi PNLF lebih ke arah trading buy. Namun di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini penguatannya signifikan di 7,45%, ditutup di level 346. Dari pembaruan teknikalnya lebih direkomendasikan buy on break ketika menembus di atas level 346. Ada ruang ke 352, 360 hingga ke 380 untuk PNLF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya yang terakhir dari infrastruktur telekomunikasi Pak, ada XL, tapi lebih ke arah buy on weakness. Analisis Anda untuk XL? Ya, XL masih bermain di area support uptrend-nya sejak 19 Juni 2024 ya. Jadi selama XL masih bisa bertahan di atas 2150-an, harusnya bisa untuk buy on weakness atau speculative buy ya. Karena memang ini tadi juga turun sempat di 2140, 2150, cuman kembali rebound. Jadi kalau besok bisa koreksi lagi, cuman bertahan di atas 2150, bisa entry buy. Nanti resistance terdekatnya itu di area 2230 sampai 2380-an. Penutupan hari ini di 2180, melemah di 1,36%. Dari sisi pola seperti apa XL? Pak Yaki sebelumnya sempat ke 26, namun dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung tertekan, bahkan sempat menyentuh di bawah 2100-an, Pak. Ya, secara tren kalau lihat dari pergerakannya dari sejak awal tahun masih cenderung bearish. Cuman kalau kita lihat pergerakannya dari 19 Juni, ini ada potensi untuk kembali rebound lagi ya. Dan hari ini juga masih dikonfirm masih berada di area supportnya. Jadi masih menarik untuk akumulasi buy XL dengan stop lossnya itu di sekitar di bawah 2120 ya. Jadi selama XL masih bertahan di atas 2120, bisa untuk buy on support atau buy on weakness. Resistance terdekat tadi udah kita bahas di area 2230-an, terdekatnya sampai 2380-an. Jadi masih menarik sih untuk akumulasi buy di area supportnya sih untuk XL-nya sendiri. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBNI, Aman, PNLF dan juga XL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja ada Bapak Wimur, tidak menyebutkan lokasi di mana, menanyakan NICL. Support dan resistennya, penutupan hari ini di 216, melemah di 1,82%. Analisis Anda? Ya, NICL harusnya ada potensi untuk koreksi lanjutan ya. Hati-hati kalau NICL-nya turun di bawah 206-208, ada potensi untuk NICL uji support berikutnya di 195-an ya. Jadi saran saya hindari NICL kalau turun di bawah 206-208. Dengan resistance terdekat, jika pun rebound itu masih di area terdekat di 228 sampai 230. Jadi potensi koreksinya masih cukup besar, hati-hati kalau untuk NICL-nya ya. Lebih ke arah trading saja Pak? Lebih cenderung ke sell sih Mas, karena memang kalau dari pergerakannya potensi koreksinya masih cukup besar. Cuman kalau memang nanti koreksi dan bertahan di atas 206-208, menarik untuk buy on support lagi untuk NICL-nya. Baik, selanjutnya HDD Jin menanyakan saham NCKL kali ini. Ditutup flat 1000 di penutupan sesi kedua. Analisis Anda untuk NCKL dan rekomendasinya? NCKL menarik untuk speculative buy jika mampu bertahan di atas 975 sampai 980 ya. Cuman hati-hati kalau NCKL-nya break di bawah 970, ada potensi untuk balik ke area support terdekat di uptrend-nya itu di sekitar 920 925. Jadi skemanya perhatikan area support 970 jangan sampai break sih kalau memang mau di hold untuk NCKL-nya. Dan resistance terdekat jika pun rebound itu di area 1000 sampai 1030, terdekatnya kalau masih kuat bisa balik ke area 1060 sampai 1090-an. Baik, kita beralih ke Malang. Ada Bapak Victor, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan perbankan Big Cap BBRI. Sudah ambil posisi di 4.800 Pak Yaki. Pas sekali level penutupan hari ini. Masih bisa di hold Pak atau ada ruang lanjutan penguatan untuk BBRI? Masih bisa di hold BBRI-nya jika bertahan di atas 4.600 sampai 4.680-an ya. Jadi kalau memang mau di hold dulu sementara masih bisa, kalaupun nanti mau average down itu bisa di area 4.600 sampai 4.680-an. Dan besok kalaupun rebound itu terdekat di 4.880 sampai 5.200. Baik, analisis untuk BBRI 4.800 di hold saja. Tadi supportnya di 46 hingga 4680.
Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham UNTR, Pak. Saat ini masih mengoleksi di harga penutupan Kumdet. Apakah bisa recovery lagi tidak untuk UNTR? UNTR masih bisa di hold selama bertahan di atas 23.375 ya. Cuman memang UNTR agak untuk profit taking kalau dia belum bisa break di atas 23.975 sampai 24.200. Jadi harus hati-hati kalau UNTR gagal break di atas 23.900 sampai 24.200. Round untuk koreksi lagi untuk balik ke area support lagi ya. Jadi saran saya sih kalau gagal break di atas 24.000, UNTR better take profit dulu sih. Baik. Kemudian punya BBYB, Pak, apakah masih ada potensi penguatan untuk 1 minggu ke depan? Ambil posisi BBYB di 244 ini. Ini pertanyaan dari Bapak Samekto dari Surabaya. Silakan Pak Yaki untuk BBYB. Ya, BBYB pergerakan masih cenderung sideways ya. Cuman masih menarik untuk di hold selama bertahan di atas 248, 252. Cuman kalau turun di bawah itu supportnya lumayan jauh di 230. Jadi hati-hati kalau BBYB turun di bawah 248, 252 karena support berikutnya bisa koreksi ke 230-an. Hati-hati. Resistance terdekat itu di area 246 sampai 268 dan kalau 266 sampai 268. Cuman kalau saya lihat dari pergerakan hari ini ada potensi untuk BBYB hari Senin atau Selasa menguji area support dulu ya di area 248 252. Jadi harus hati-hati sih untuk yang megang saham BBYB. Oke, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Yaki menanyakan Inco, Pak, Bapak Purnomo tidak menyebutkan lokasinya di mana. Di harga berapa bisa masuk untuk Inco? Direkomendasikan tidak? Inco menarik untuk entry buy ya selama bertahan di atas 3950 sampai 4000 dengan resistance terdekat itu di sekitar 4140 sampai 4220. Jadi kalau Inco-nya bisa bertahan di atas range 3950 sampai 4000 bisa lakukan akumulasi buy atau cicil secara bertahap untuk entry buy Inco-nya. Baik, selanjutnya baru juga masuk Bapak Wijang dari Riau menanyakan Auto, Pak. Ini cukup setia dengan sahamnya Auto. Hari ini naiknya cukup signifikan. Support dan resisten selanjutnya untuk Auto. Ya, Auto ini sebenarnya masih menarik ya selama bertahan di atas 2100 ya. Karena kalau bisa bertahan di atas 2100 sampai 230 resistance terdekatnya ini, Auto ada potensi untuk lanjut penguatan ke 2160 sampai 220. Cuman kalau gagal break di atas 2130 better take profit atau on strength untuk Autonya. Oke. Support terdekat itu kalau dia gagal break di atas 2130 itu bisa balik ke 2040 sampai 1950-an. Baik, penutupan hari ini pas di 2100 pemirsa, menguat di 4,8%. Bapak Wijang dari Riau dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Yaki, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Yaki. Terima kasih Mas De. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yakiye, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.